di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang bersiaplah di 3 hari ke depan yang akan terjadi di kehidupannya kamu ya untuk zodiak Pisces. Oke, buat para Pisces coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini para Pisces ya. Ini readingan untuk tanggal 13 sampai 15 Januari 2026 Pisces. Ke depan. Sekali. Oke. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Ya langsung aja buat para Pisces, ada apa aja di 3 hari ke depannya Pisces nih Kak. Yang pertama ya, aku lihat di 3 hari ke depan ini Pisces akan terkait dengan yang namanya The Tower nih ya. Kekuasaan ya, seseorang yang berkuasa di atas kamu atau kamu yang punya kekuasaan. Wow, menarik ya. Pemerintahan, biasanya pajak, iuran-iuran, bayaran-bayaran gitu ya. Oke, politik jarang, bangunan, beli aset, baru membangun, sewa bangunan bisa juga ya. Next, di kartu yang kedua ada The Ring. Di 3 hari ke depan ini kamu juga akan terkait dengan janji, suatu komitmen dalam hubungan, kontrak sewa, kontrak kerja, sewa tempat apalah gitu ya, bisa proposal, pengajuan proposal juga bisa. Terus di kartu yang ketiga ada The Mountain. Di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan suatu masalah. Bisa ada potensi terjadi masalah, atau kalau nggak masalah di sini tentang tantangan ya, halangan. Gunung, hati-hati buat yang mau jalan ke pegunungan atau gunung beneran, mau daki gunung beneran, hati-hati Pisces, karena aku lihat di sini ya coba cari yang aman-aman aja lah ya kalau melakukan perjalanan. Coba jangan ke gunung-gunung dulu, janganlah gitu. Aku melihat di sini ada sesuatu yang seharusnya kamu hindari gitu tentang gunung ya. Nanti kalau udah kondusif cuaca ini, musim ini, barulah boleh daki gunung. Dan di kartu yang keempat ada The Sun. Di 3 hari ke depan kamu juga akan terkait dengan kesuksesan, wow, kebahagiaan, pencapaian. Bahkan di sini juga ada potensi untuk liburan ya. Cuma di sini pencapaiannya tentang apa itu yang belum bisa kita lihat teman-teman ya. Nanti kita akan lihat di klarifikasinya. Oke Pisces. Tentunya seperti biasa kita akan klarifikasi dulu kartu-kartunya kamu di sini. Tapi sebelum itu aku mau sebutkan juga untuk angka keberuntungannya kamu ya di 3 hari ke depan ini. Itu ada di angka 19, 25, 21, dan 31. Coba langsung aja kita klarifikasi dulu kartu-kartumu Pisces. Sekali lagi. Oke, Pisces. Sorry ya teman-teman ya. Suaraku masih serak-serak. Baru aja mau sembuh dari batuk. Masih ada sedikit pengaruh cuaca juga kali ya. Cepet banget flu, batuk gitu. Tiba-tiba udah sehat kena lagi, udah sehat kena lagi. Nggak oke banget sih ya. Pisces. Yang pertama, ya langsung aja. Ada The Tower yang diklarifikasi oleh The Magician. Oh, terkait dengan kekuasaan yang pakai magic, pemerintahan enggak, politik enggak. Oke, kita lihat dari sisi bangunan di sini teman-teman ya. Soal The Tower, bangunan, hati-hati bangunan yang Pisces tempati saat ini ya, entah itu di rumah atau itu di tempat usaha, dimanapun itu ya, bangunan yang terkait dengan kamu, yang ada kamu tinggali. The Magician, hati-hati terhadap sihir ya, ataupun di sini magic kiriman ya, dari orang-orang yang satu bisa aja ya, ada orang yang gak suka sama kamu terus kirim sesuatu ke rumah ya, biar mengganggu ketenteraman kamu gitu. Atau di usaha mungkin ada yang menganggap kamu saingan berat banget gitu ya,
Sehingga di sini kirim-kirim sesuatu lah ke Pisces ya, biar nggak biar nggak overpower banget di dalam usahanya, bisnisnya. Kirim sesuatu di sini, kebangunan tempat kamu berusaha, berbisnis. Hati-hati ya, hati-hati, apalagi kalau mungkin udah ada tanda-tandanya. Tapi ini nggak semua case-nya kayak gini, nggak semua Pisces case-nya kayak gini ya. Hati-hati, atau saingan di tempat kerja juga bisa ya, yang kirim sesuatu karena nggak ingin kamu punya pencapaian yang bagus di kantor gitu ya. Ini patut hati-hatinya kalau sudah mulai ada tanda-tanda gitu. Kayak contohnya ya Kak, aku ada mimpi aneh sih memang ya. Ini mimpi agak aneh banget, lain daripada mimpi yang biasanya gitu. Kalau udah mulai ada mimpi yang aneh-aneh, atau ya di rumah tuh lain banget suasananya Kak gitu. Emosi gitu. Mungkin sama pasangan jadi sering bertengkar gitu ya. Masalah kecil jadi besar gitu. Kok yang panas gitu ya. Hubungan terganggu ya. Atau juga di sini apalagi kalau udah mulai yang iya Kak, sering ada dengar suara-suara yang gimana gitu kalau malam di rumah, atau tiba-tiba contoh ya kayak maghrib ada bunyi apa yang kayak meledak gitu, tapi nggak tahu di mana, di sisi mana, tapi kedengeran gitu di rumah ataupun di tempat usaha. Ini hati-hati aja ya, banyakin doa, banyakin ibadah ya, bentengi dirimu Pisces. Oke? Jadi hal-hal yang seperti ini dari orang-orang yang iri ya, orang-orang yang sebenarnya nggak mampu atau nggak sanggup bersaing dengan kamu, makanya kirim-kirim kayak gini dia ya. Terus di kartu yang kedua ada The Ring ya, diklarifikasi oleh Six of Pentacles. Di 3 hari ke depan kamu akan terkait dengan janji dan komitmen. Janji dan komitmen. Janji dan komitmen yang seperti apa nih Kak? Janji dan komitmen untuk ini soal keuangan nih sepertinya ya. Oke, aku lihat beberapa Pisces di sini ada yang akan berjanji. Ini soal memberi ya. Apakah memberi bantuan terhadap seseorang, berjanji, atau berkomitmen untuk beramal gitu loh. Kayak Pisces berkomitmen untuk setiap bulannya memberikan sumbangan ke yayasan ini gitu. Atau Pisces setiap bulannya berjanji akan kasih keluarga sekian-sekian uang gitu ya. Untuk keluarga, untuk orang tua, untuk adik apa di sini. Kayak ada perjanjian dan komitmen yang dibuat terkait dengan uang yang akan kamu berikan gitu. Terus di kartu yang ketiga The Mountain diklarifikasi oleh Queen of Wands. Di 3 hari ke depan aku katakan tadi kamu akan terkait dengan suatu masalah ataupun tantangan, halangan yang buat mau jalan ke gunung juga hati-hati tadi aku bilang kan. Soal halangan, tantangan Queen of Wands ya, aku melihat ada orang yang pede sepertinya untuk memberi tantangan atau cari masalah atau menghalangi kamu di sini ya untuk mencapai tujuan-tujuannya kamu gitu. Tapi kalau aku lihat Pisces ini seharusnya bisa untuk menaklukkan masalah-masalah yang dihadirkan tersebut ya. Queen of Wands di tangan kamu ya, kamu bisa menaklukkan ya. Kamu punya tongkat di sini, oke? Kamu bisa menaklukkan, seharusnya gitu. Berani ya. Terus di kartu yang keempat ada The Sun diklarifikasi oleh Six of Swords ya. Ini terkait dengan pencapaian, kesuksesan ataukah kebahagiaan ataukah liburan Kak. Di sini ada Six of Swords. Aku lihat di 3 hari ke depan ada potensi sepertinya kamu akan, apakah ada liburan kecil-kecilan Pisces yang direncanakan? Karena terlihat beberapa dari Pisces seperti akan melakukan liburan kecil-kecilan gitu. Pergi kemana gitu nanti gitu ya. Nginep satu tempat gitu. Atau kalau enggak di sini terkait dengan pencapaian ya. Beberapa dari kamu mencoba untuk move on dari pencapaian yang pernah diraih gitu. Karena apa? Karena lagi fokus ya. Fokus mau raih pencapaian yang baru gitu. Biar nggak terlena dengan yang lama. Dengan yang lama yang sudah dicapai, jangan terlena. Karena di sini seharusnya mengejar yang baru. Nah, aku lihat seperti itu. Oke, jadi kamu tipe orang yang meskipun sudah banyak pencapaian, kamu tetap akan cari yang baru gitu. Kamu move on seolah-olah aku gak punya pencapaian sebelumnya, aku harus kejar nih yang selanjutnya kayak gitu. Tapi sih ini bagus banget ya, membuat kamu tidak menjadi manusia yang berpuas diri dan stagnan gitu. Oke? Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Pisces di 3 hari ke depan gitu ya. Untuk ini semua ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, dan Gemini, Libra, Aquarius. Angka keberuntungannya aku ulangi sekali lagi ada di 19, 25, 21, dan 31. Itu aja. Oke?
Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Peace.